bertepatan dengan peringatan Santa Perawan Maria dari Lourdes, Bunda yang hadir dekat mereka yang menderita. Dalam pesannya, Paus Leo XIV mengajak kita merenungkan tema bela rasa orang Samaria mengasihi dan menanggung derita orang lain. Hari ini kita diundang untuk memandang orang sakit bukan sebagai beban, melainkan sebagai saudara-saudari yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dalam diri mereka, Kristus sendiri hadir mengetuk hati kita, memanggil kita untuk berhenti, mendekat, dan mengasihi. Marilah kita mempersiapkan diri untuk merayakan Ekaristi Kudus ini dengan hati yang terbuka, seraya mempersembahkan doa dan pengharapan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, serta memohon rahmat agar kita semua menjadi gereja yang berbela rasa dan setia menemani. Kita persiapkan ordinarium dari puji syukur nomor 347 dan seterusnya. Sekarang marilah kita bersama-sama mendengarkan kisah Santo Fransiskus yang begitu menghormati gereja-gereja. Saudara-saudari terkasih, pada tahun ini Paus Leo ke-14 mengumandangkan tahun ini sebagai tahun khusus Jubileum Santo Fransiskus dari Assisi. Dan kita sebagai satu paroki Bekasi Utara Gereja Santa Clara, hari ini membuka tahun Jubileum di paroki kita menjadi tempat peziarahan bersama. Maka perayaan ini akan kita awali dengan pemberkatan patung Santo Fransiskus Assisi. Kiranya dengan ini kita mampu menimba semangat dari dia. Salah satu kekhasan Santo Fransiskus Assisi, dia begitu menghormati setiap tempat ibadat, menghormati setiap gereja dengan doa sembah sujud. Bahwa di mana saja gereja berdiri, mereka membungkuk sampai ke tanah, pun kalau mereka tidak berada di sana, tapi bagaimanapun juga melihatnya dari jauh. Dan dengan menundukkan badan dan jiwa ke arahnya, mereka menyembah Allah yang Maha Kuasa sambil berkata, "Kami menyembah Engkau Kristus di sini dan di semua gereja di seluruh dunia." Maka sebagaimana telah diajarkan oleh Santo Fransiskus Assisi kepada para pengikutnya, itu diteruskan sampai saat ini. Dan yang tidak kurang menakjubkan ialah bahwasanya mereka, para pengikut Fransiskus, dimanapun berada, mereka melihat salib atau tanda salib, entah di tanah, entah di dinding, entah di pohon, entah di pagar-pagar jalan, mereka sangat menghormatinya. Maka meneladani Santo Fransiskus Assisi ini, mari kita juga mampu menunjukkan sikap hormat kita kepada gereja, kepada salib, dan barang-barang suci. Maka sekarang mari kita mohon berkat Tuhan atas patung Santo Fransiskus ini. Tuhan Bapa Maha Baik, kami berkat-Mu atas patung Santo Fransiskus Assisi ini. Kiranya semangatnya mampu kami timba melalui tahun khusus Jubileum ini. Kiranya dengan memandang Santo Fransiskus ini, kami juga memandang kemuliaan-Mu. Maka berkati kuduskan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengikuti teladan Santo Fransiskus dari Assisi, marilah kita menundukkan kepala dan membungkukkan badan dan mendoakan doa sembah sujud bersama yang ada di teks kita. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gereja-Mu,
yang ada di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Sekarang kita bernyanyi untuk memulai perayaan ini. Lagu pembuka dari puji syukur nomor 330. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu bapak, saudari, saudara terkasih,
Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu membimbing menuntun hidup kita. Secara khusus telah mempertemukan kita di rumahnya yang suci ini. Kiranya perayaan hari ini perayaan yang membawa sukacita, kegembiraan di hati kita masing-masing. Secara istimewa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, kiranya perayaan hari ini sungguh perayaan peneguhan, perayaan penguatan, dan perayaan mendapat kesembuhan dari Tuhan. Maka melalui perayaan hari sakit orang sedunia ini, kita mohon rahmat berkat dari Tuhan, supaya apapun terjadi dalam hidup kita, kita yakin dan percaya Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu setia membimbing kita, mencintai kita. Walaupun kita dalam keadaan kurang baik, kasih Tuhan tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah untuk kita. Dan ini juga panggilan untuk kita semua. Mari melalui seruan Paus Leo ke-14 pada hari orang sakit sedunia ini, mari berbela rasa seperti orang Samaria, mengasihi dengan mau juga menanggung derita saudara-saudari kita yang kurang sehat. Kiranya rahmat Tuhan sungguh tercurah atas saudara-saudari yang sedang sakit, dan juga kiranya perhatian gereja menguatkan saudara-saudari. Maka mari kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuji
Marilah berdoa. Allah yang maha bijaksana, kami bersyukur karena boleh menjadi umat-Mu yang kudus. Utuslah Roh-Mu menerangi hati dan budi kami, agar lewat sabda-Mu hari ini, kami boleh menangkap apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang belum pernah dibayangkan oleh manusia. Semoga karenanya kami semakin berpaut pada sabda-Mu, dan secara khusus kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang sakit. Kiranya melalui perayaan hari ini, saudara-saudari kami yang sakit, sungguh Kau kuatkan, Kau beri kesabaran, dan kiranya lewat perayaan hari ini, mereka mengalami mukjizat kasih-Mu lewat kesembuhan yang akan Kau berikan. Bimbing juga orang-orang yang selalu hadir, yang memberikan dukungan perhatian kepada saudara-saudari kami. Segala doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup
ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Opa oma, ibu bapa, saudara-saudari, rekan-rekan muda, serta adik-adik sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Selamat Hari Valentin untuk kemarin. Karena selesai misa kemarin ada bertanya, "Romo, mana coklat?" katanya. "Kenapa kamu minta coklat sama aku?" Aku bilang, "Kan Valentin hari ini mau," katanya. Saudara-saudari terkasih, hari ini sungguh istimewa, sungguh membahagiakan karena kita sebagai satu keluarga umat di paroki ini secara bersama-sama merayakan perayaan Hari Orang Sakit Sedunia. Tujuannya supaya sungguh kita semua ditunjukkan satu keluarga seperti apapun keadaan kita. Maka kita, saudara-saudari yang terkasih, melalui perayaan Hari Orang Sakit Sedunia ini sungguh diajak memang meneladani orang Samaria yang baik hati, yang rela berhenti, rela turun, rela mengeluarkan uang, rela memberi waktu untuk saudara-saudarinya yang tergeletak di jalan. Dan juga kepada kita, kepada Bapak Ibu yang sedang sakit, yang hadir dalam perayaan ini. Melalui perayaan ini juga mau ditunjukkan cinta Tuhan, kebaikan Tuhan tidak terbatas hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi seperti apapun keadaan kita, seperti apapun situasi kita, cinta Tuhan itu penuh selalu untuk kita. Maka kita syukuri kebaikan Tuhan. Secara khusus pada hari ini, beberapa di antara kita akan menerima sakramen pengurapan orang sakit. Kiranya melalui perminyakan itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, sungguh dikuatkan, sungguh diberi Tuhan kesembuhan lewat perayaan hari ini. Dan juga hari ini kita sebagai satu keluarga di paroki ini membuka tahun khusus Jubileum Santo Fransiskus Assisi. Kiranya lewat perayaan ini juga kita mampu meneladani Santo Fransiskus Assisi. Kiranya kerenahan hatinya, pemberian dirinya, dan juga selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, mampu juga kita teladani dalam hidup ini. Maka mari kita gunakan momen tahun khusus Jubileum ini dengan mendapatkan berkat dari Tuhan dengan cara berziarah ke tempat-tempat yang sungguh diperuntukkan bagi kita. Di Keuskupan Agung Jakarta, seluruh paroki itu menjadi tempat ziarah kita seperti dikatakan oleh Uskup kita Monsinyur Ignatius Suharyo. Dan juga kiranya pada tahun Jubileum ini kita juga mampu mendapat indulgensi penuh dengan cara berziarah, mengaku dosa, dan juga mendoakan intensi paus. Saudara-saudariku terkasih,
Dan secara istimewa lagi pada hari ini, Bapak Uskup kita, Monsinyur Ignatius Suharyo, menyapa kita seluruhnya yang ada di Keuskupan Agung Jakarta lewat surat gembalanya, dan itulah menjadi khotbah di seluruh Keuskupan Agung Jakarta pada minggu biasa yang ke-6. Maka saya juga akan menyampaikan salam Bapak Uskup kita kepada kita lewat surat gembala yang disampaikannya kepada kita. Saudara-saudari, hari Rabu Abu 18 Februari yang akan datang, kita akan memasuki masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat, masa yang secara khusus disediakan oleh gereja untuk membarui iman kita, agar kita dapat semakin tekun dan setia menanggapi panggilan kita. Kita semua tahu bahwa semua murid Yesus dalam status dan peran yang berbeda-beda mempunyai panggilan yang sama, yaitu untuk bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus, bertumbuh menjadi kesempurnaan hidup Kristiani. Sabda Tuhan yang diwartakan pada minggu ini dapat menjadi inspirasi. Yesus bersabda, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Sesudah pernyataan itu, menyusullah satu rangkaian tuntutan radikal supaya hidup keagamaan para murid dapat lebih benar. Misalnya, tidak hanya tidak boleh membunuh, tetapi tidak boleh marah. Bukan hanya tidak boleh bersumpah palsu, tetapi tidak boleh bersumpah. Dengan cara itu, Yesus mengajarkan prinsip-prinsip moral Kristiani yang mesti dihayati agar hidup sungguh menjadi bijaksana dan berhikmat. Hikmat itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Maka ia menulis tadi, "Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita." Dengan kata lain, ketika kita hidup sebagai pribadi yang berhikmat, kita menjadi pribadi yang matang, kita menjadi pribadi yang mulia. Sementara itu, Putra Sirah menegaskan bahwa orang yang takwa, artinya pribadi yang berhikmat, tidak akan memilih kematian, melainkan memilih hidup. Dengan demikian, pesan sabda Tuhan pada hari ini jelas. Kita diharapkan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, yang matang dan mulia, lewat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang menunjukkan bahwa hidup keagamaan kita itu memang benar. Saudara-saudari, Gereja Keuskupan Agung Jakarta dalam penegasan bersama sudah memilih dan memutuskan untuk mendalami 5 pokok ajaran sosial gereja dan berusaha mencari jalan-jalan kreatif untuk mewujudkannya selama tahun 2022 sampai 2026. Secara berurutan, kita telah menjalani tema pengharapan, mulai dari penghormatan martabat luhur manusia sampai tahun ini pertobatan ekologis. Maka berkaitan dengan tanggung jawab kita untuk melestarikan alam semesta ini, kita diajak melakukan pertobatan ekologis. Mengapa? Kerusakan alam di Indonesia hingga tahun 2025 sudah sangat serius. Sebagaimana terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, itu adalah tahun ini mengalami bencana yang paling parah. Sementara di wilayah kita, di Jakarta, di Depok, di Bekasi, menghadapi juga masalah yang serius, yaitu banjir. Bahkan wilayah atau khususnya umat di lingkungan Bona 4, kalau sudah berbunyi sirene dari bendungan, mereka sudah langsung siap-siap mengungsi. Mau mengatakan bahwa
Bekasi, daerah kita juga terjadi sungguh-sungguh masalah lingkungan yang serius, dan juga pencemaran air sungai, dan juga polusi yang sungguh luar biasa itu terjadi. Maka saudara-saudari, untuk menerjemahkan tema kepedulian pada keutuhan alam ciptaan pada tahun 2026, aksi puasa pembangunan APP tahun ini memilih tema pertobatan untuk merawat bumi, rumah kita bersama. Di balik tema ini ada gagasan besar yang dikembangkan oleh mendiang Paus Fransiskus, yaitu ekologi integral. Paus Fransiskus menampilkan Santo Fransiskus dari Assisi sebagai teladan pribadi yang menghayati ekologi. Sungguh-sungguh itu menjadi bagian dari panggilan kita. Apalagi hari ini, tahun ini, kita mengkhususkan seperti dikatakan oleh Paus Leo ke-14, tahun khusus Jubileum Santo Fransiskus Assisi. Kiranya kita juga mampu meneladani Santo Fransiskus Assisi untuk menjaga alam ciptaan ini dengan sikap-sikap kita yang benar. Maka dalam keadaan seperti ini, kita diajak untuk mensyukuri anugerah alam ciptaan, serta juga bertanggung jawab mengelola dan merawatnya di tengah krisis ekologi yang terjadi pada saat ini. Maka kita perlu melakukan aksi nyata untuk merawat dan menyelamatkan alam ciptaan sebagai bentuk pertobatan kita. Aksi kepedulian kepada alam dapat dikembangkan dengan berbagai cara yang kreatif, tidak hanya memberi dampak positif sosial, tetapi juga kelestarian alam, dan juga itu bisa mendatangkan keuntungan ekonomi, misalnya dengan mengembangkan ekonomi sirkular. Sudah banyak pribadi, banyak keluarga, banyak komunitas yang berupaya secara kreatif melakukan aksi-aksi nyata yang mencerminkan kepedulian pada alam ciptaan. Maka dikatakan oleh uskup kita, hal-hal yang telah baik ini hendaknya terus kita laksanakan menjadi kebiasaan dan hidup kita yang juga berkelanjutan. Kita juga diajak bekerja sama dengan otoritas pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar gerakan kepedulian ini dapat kita perluas. Berbagai gerakan aksi nyata sederhana namun nyata bisa kita kembangkan, dikatakan oleh Bapak Uskup kita, misalnya memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk ditanami, mengembangkan pertanian kota, mengelola sampah menjadi berkah, tidak membuang makanan, menghemat pemakaian air, menghemat pemakaian listrik. Usaha-usaha seperti ini dapat sekaligus menopang kebutuhan pangan keluarga, memperbaiki kualitas lingkungan, dan juga menambah penghasilan. Kita perlu penyediaan tempat sampah terpilah dan juga memanfaatkannya. Maka saudara-saudari, dikatakan oleh uskup kita bersama seluruh imam, diakon, dan pelayan umat, uskup kita mengucapkan terima kasih kepada kita semua bahwa mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, serta dengan beraneka cara telah terlibat dalam karya perutusan Kuskupan Agung Jakarta. Kiranya melalui tahun ini pertobatan ekologis, sungguh-sungguh alam kita ini semakin baik, dikatakan oleh Bapak Uskup kita. Saudara-saudari terkasih, inilah sapaan gembala kita pada hari ini menjelang masa Prapaskah. Kiranya sungguh lewat sapaan gembala kita ini, kita semakin mencintai juga merawat alam ciptaan ini. Dan juga saudara-saudari, pada hari orang sakit sedunia yang kita rayakan pada hari ini, Paus Leo ke-14 juga memberikan pesan yang sungguh luar biasa. Bagaimana kita kembali diajak mampu seperti orang Samaria, berhenti mendekati orang itu dan merawatnya sendiri,
bahkan mengeluarkan uangnya sendiri, memenuhi kebutuhan orang itu. Maka Yesus pada hari ini mengajak kita semua, tanda kepedulian kita kepada saudara-saudari kita yang sedang sakit, mari jangan hanya prihatin, tapi hadirlah. Mari kita juga memberikan sapaan. Dengan demikian kita sungguh sebagai satu keluarga. Dan secara khusus kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit, lihatlah cinta Tuhan lewat cinta gereja, kepedulian, kehadiran, kiranya juga menjadi kekuatan, kiranya juga menjadi semangat bagi kita bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi kita menerima berkat Tuhan. Maka orang bijak akan selalu mampu bersyukur seperti apapun hidup yang dijalani. Maka Tuhan kiranya sungguh memberkati saudara-saudari yang sakit, doa-doa seluruh gereja untuk Bapak Ibu pada hari ini. Maka Tuhan menguatkan, Tuhan membimbing, dan Tuhan menyembuhkan dari segala sakit derita yang saudara-saudari alami. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk menanggapi sabda Tuhan dengan mengakui iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang memberikan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Silakan duduk saudara-saudari, kita teruskan dengan acara penerimaan pengurapan orang sakit kepada saudara-saudari kita yang menerima sakramen pengurapan. Bagi umat yang memakai kursi roda, cukup berada di tempat. Untuk umat yang sakit lainnya, dipersilakan berbaris seperti menerima komuni.
Marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa kita yang menuntun hidup kita dengan hukum-Nya menuju kepada kehidupan kekal bersamanya. Bagi gereja, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah kita mohon. Bagi semua saudara-saudari kita yang menderita jasmani, pikiran, dan rohani, semoga mereka dalam kemanusiaan kita bersama merasakan kehadiran Kristus, orang Samaria yang baik, yang pertama kali menerangi dan menghibur pengalaman penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Bagi semua tenaga kesehatan dan semua orang yang memberikan perawatan, sadar akan luka yang mereka alami sendiri akibat pasang surut kehidupan, semoga mereka setiap hari memperoleh hati, pikiran, profesionalisme, dan kompetensi yang lebih besar untuk merawat siapapun yang mempercayakan diri mereka pada karya kesehatan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga Bapa menerangi hati dan budi kami, sehingga dengan tekun dan penuh semangat mencari kehendak Allah, saling menghargai kebebasan, dan memberi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Kita bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dalam diri seorang umat, seraya juga memohonkan berkat dan rahmat dalam segala pekerjaan yang dia jalani saat ini, agar semuanya berjalan seturut kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat pertambahan usia yang ke-62 bagi Ibu Yopita Heni. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati, membimbing, dan menyertai dalam perjalanan hidupnya. Marilah kita mohon. Kita juga memohonkan rahmat penyertaan Tuhan bagi Damianus Valentino yang merayakan ulang tahun ke-14 pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati, membimbing perjalanan hidup, dan senantiasa memberikan yang terbaik baginya. Marilah kita mohon. Kita mendoakan berkat dan rahmat bagi ibu yang memohonkan penyertaan Tuhan atas usia kandungan yang ke-4 bulan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati ibu ini dan juga anak di dalam kandungannya. Semoga rahmat Tuhan menyertai dia dan menjadikan masa-masa ini menjadi masa berahmat dalam keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Seraya bersyukur atas rahmat yang senantiasa dianugerahkan Tuhan dalam perjalanan sekolah Santa Maria Monica, kita juga memohonkan rahmat penyertaan Tuhan agar segala proses penerimaan murid baru sekolah Santa Maria Monica berjalan lancar dan memenuhi target yang diharapkan. Sehingga dengan demikian, perjalanan pendidikan melalui sekolah ini sungguh menjadi kehendak Tuhan untuk mengembangkan iman dan hidup moral yang baik di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Seraya mengenangkan
jiwa-jiwa orang yang meninggal, kita mendoakan beberapa umat kita yang memperingati hari meninggal mereka pada hari ini. Bapak Blasius Belida yang telah meninggal 8 tahun yang lalu. Bapak Paskalis Sihotang yang dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Ibu Maria Bispanti yang telah meninggal 4 tahun yang lalu. Bagi Margarita Sau beserta anak yang meninggal pasca melahirkan 7 tahun yang lalu, dan juga bagi Bapak Yakobus Suharjono 1 tahun yang lalu, dan Bapak Andreas Pandi Setiawan serta Bapak FX Totemi Sumori yang telah meninggal 5 hari yang lalu. Allah yang Maha Rahim, kami mengingat saudara-saudari kami yang telah mendahului kami menghadap kehadirat-Mu. Semoga kerahiman-Mu mengampuni segala dosa dan kekurangan mereka selama hidupnya. Terimalah mereka dalam persekutuan abadi bersama para kudus-Mu di surga. Dan semoga Engkau memberi penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, agar hidup kami senantiasa berharap akan penyelenggaraan-Mu. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak menyampaikan intensi-intensi pribadi kita dalam hati kita masing-masing. Ya Allah yang Maha Baik, dengan bebas Putra-Mu melaksanakan kehendak-Mu yang menderita demi keselamatan kami, maka perkenankanlah kami untuk meniru teladannya, bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama, menurut teladan Yesus Putra-Mu, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pengabdi-Mu Ingin menyatukan hati dalam perjamuan suci Kristus Imam Agung kami. Kami menyerahkan roti serta anggur yang murni pada Kristus pengantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan, Sang Pengantara umat Allah, tetap Bapa di surga, Bapa Maha Cinta. Satukan bawaan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang pemurah dan berkenan kami umat pilihan-Mu ingin menyampaikan ujung dalam perjamuan suci Kristus pengantara kami. Kami menyerahkan janji serta niat yang suci pada Kristus pengantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan, Sang Pengantara umat Allah, tetap Bapa di surga, Bapa Maha Cinta. Satukan bawaan kami dengan persembahan-Mu,
sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sebagai tanda syukur atas kasih-Mu, kami persembahkan roti dan anggur serta niat hati kami untuk hidup takwa patut kepada sabda-Mu. Sudilah Bapa menyatukan persembahan ini dengan kurban Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kalahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah kagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama saudara-saudari kami yang hari wafat mereka kami kenangkan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Santa Clara dari Assisi pelindung paroki kami, Santo Fransiskus dari Assisi yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajar ilahi, maka mari kita menyanyikan doa Kristus.
kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai pada kehidupan yang kekal.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang dapat menerima tubuh Kristus adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Pemberkatan anak akan diberikan sesudah Romo dan Prodiakon selesai membagikan komuni. Mohon anak-anak berbaris mengikuti arahan petugas tata laksana, menyilangkan tangan di dada dan menjawab amin saat diberkati.
biar anak-anak. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Pergilah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Marilah berdoa.
Allah yang maha bijaksana, kami bersyukur kepadamu karena dalam perayaan kudus ini Engkau berkenan membukakan hal-hal yang tersembunyi. Semoga karena sabdamu yang penuh daya dan karena kekuatan sakramen Ekaristi, kami semakin mencintai hukum-hukum-Mu, semakin bertakwa dan suci dalam hidup sehari-hari, sehingga sesudah penggembaraan di dunia ini, kami boleh masuk dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, kita teruskan dengan doa novena Santo Fransiskus Assisi hari yang pertama dari stensilan kita. Mohon umat tetap berdiri. Marilah kita doakan bersama-sama doa Santo Yohanes Paulus II, doa mohon perdamaian Paulus Leo XIV, dan doa novena pertama, doa pengampunan. O Santo Fransiskus, bantulah kami untuk mendekatkan Kristus kepada gereja dan dunia masa kini. Engkau yang telah menyerap dalam hatimu segala peristiwa hidup manusia sezamanmu, bantulah agar kami juga dapat menyapa apa yang sedang dialami manusia dewasa ini. Kesulitan sosial, ekonomi, politik, dan masalah-masalah kultural dan peradaban yang sekarang. Segala macam penderitaan manusia dewasa ini, keraguan-raguan, keangkuhan, penyimpangan, ketegangan, dan rasa rendah diri, tertekan dan kegelisahan. O Santo Fransiskus, bantulah agar kami dapat menyatakan semuanya itu dalam bahasa Injili yang sederhana, namun dapat berbuah. Bantulah agar kami dapat menyelesaikan segala-galanya, sehingga Kristus dapat menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi manusia di zaman kami. Amin. Doa mohon perdamaian Paulus Leo XIV. Santo Fransiskus, saudara kami, Engkau yang 800 tahun lalu menyambut saudari maut sebagai seorang yang hidup dalam damai. Doakanlah kami di hadapan Tuhan. Engkau mengalami damai sejati dalam salib San Damiano. Ajarilah kami untuk mencari dalam Dia sumber segala perdamaian yang meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata melintasi garis-garis perang dan kesalahpahaman, anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di tengah dunia yang mendirikan batas-batas pemisah. Di tengah konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami agar kami dapat menjadi pembawa damai, saksi yang tak bersenjata, dan menghadirkan damai yang berasal dari Kristus. Amin. Doa novena pertama, doa pengampunan. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, Pencipta, Penebus, Penghibur, dan Penyelamat kami, karena belas kasih-Mu yang tak terperikan, karena daya kekuatan sengsara Putra-Mu yang terkasih, dan karena jasa Santa Perawan Maria dan semua orang pilihan-Mu, apa yang tidak kami ampuni sepenuhnya, buatlah ya Tuhan, agar kami ampuni sepenuhnya, agar kami sungguh-sungguh mengasihi musuh kami, karena Engkau dan dengan bakti berdoa bagi mereka di hadapan-Mu, serta tidak membalas kejahatan seseorang pun dengan kejahatan, tetapi mengusahakan apa yang menguntungkan bagi semua di dalam Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk pengumuman. Umat dipersilakan duduk. 1.
akan saling menerimakan sakramen perkawinan sebagai pengumuman yang pertama kali. Aldio Renaldo dari lingkungan Agnes 4 dengan Lavenia Marcella dari Mustika Jaya. Pemberkatan di Gereja Santo Bartolomeus, Taman Galaksi. Umat yang mengetahui atas halangan perkawinan ini wajib memberitahukannya kepada pastor paroki. 2. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama, Rp37.953.540. Kolekte kedua, Rp27.191.036. 3. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang umat Gereja Santa Clara yang berulang tahun pernikahan di bulan Februari bersama dengan keluarga dalam misa yang diadakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 pukul 6 pagi. Pendaftaran melalui link yang sudah dibagikan melalui Ketua Lingkungan. 4. Novena Tahun Jubileum Santo Fransiskus Assisi akan diadakan setiap minggu kedua setiap bulan selama 9 kali. 5. Pembagian souvenir bagi para peserta HOSD yang terdaftar silakan diambil di depan ruang seksi atau tangga putar menuju basement. 6. Peraturan Pantang dan Puasa. Peraturan Pantang dan Puasa 2026 Keuskupan Agung Jakarta. Dalam rangka pertobatan ekologis dan pembaruan hidup beriman, Gereja mengajak kita semua untuk mewujudkannya terutama dalam masa Prapaskah ini dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Dalam masa Prapaskah kita diwajibkan berpantang dan berpuasa pada hari Rabu Abu 18 Februari 2026 dan hari Jumat Suci 3 April 2026. Pada hari Jumat lain-lainnya dalam masa Prapaskah hanya berpantang saja. Yang diwajibkan berpuasa menurut hukum gereja yang baru adalah semua yang sudah dewasa sampai awal tahun ke-60. Yang disebut dewasa adalah orang yang genap berumur 18 tahun. Puasa artinya makan kenyang 1 kali sehari. Yang diwajibkan berpantang semua yang sudah berumur 14 tahun ke atas. Pantang yang dimaksud di sini tiap keluarga atau kelompok atau perorangan memilih dan menentukan sendiri, misalnya pantang daging, pantang garam, pantang jajan, atau pantang rokok. Selain hal-hal tersebut di atas, tahun 2026 Gereja Universal merayakan tahun Jubileum khusus Santo Fransiskus Assisi. Mari kita semarakkan dengan ikut gerakan pertobatan ekologis, Novena Pertobatan. Kita usahakan agar suasana tobat dan syukur mewarnai masa penuh rahmat ini dengan mewujudkan sikap saling mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Jakarta 11 Februari 2026, tertanda Monsinyur Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. 7. Mohon kerjasama umat untuk meninggalkan gereja dalam keadaan bersih dan tidak meninggalkan sampah, serta mengembalikan lembar misa kepada petugas tata laksana. Demikian pengumuman. Terima kasih atas perhatian umat. Sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati untuk menerima berkat dan pengutusan. Lagu penutup dari puji syukur nomor 695. Saudara-saudari terkasih, terima kasih banyak atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini, secara khusus para petugas liturgi yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini, secara khusus
kami ucapkan terima kasih kepada Sekolah Santa Monica yang telah ikut dalam perayaan ini. Sekarang kita siapkan hati menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Mencintai bumi rumah kita.